Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu dikenal dengan sebutan rumah hantu oleh penduduk setempat. Banyak yang beranggapan bahwa rumah tersebut menyimpan berbagai misteri dan cerita kelam. Namun, satu hal yang paling menakutkan adalah suara aneh yang sering terdengar dari dalam rumah. Suatu sore, setelah mendengar banyak cerita menakutkan dari penduduk desa, seorang pemuda bernama Randi memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu. Ia adalah seseorang yang sangat menyukai petualangan dan tidak percaya pada hal-hal mistis. Dengan berbekal santer dan rasa ingin tahunya yang besar, Randi memasuki rumah yang penuh dengan debu dan laba-laba. Setiap langkah kaki Randi berbunyi nyaring di atas lantai kayu yang sudah lapuk. Ia mengelilingi ruangan demi ruangan, menemukan barang-barang tua yang ditinggalkan pemiliknya. Namun, ketika Randi mencapai lantai atas, ia mendengar suara aneh sepertinya berasal dari belakang sebuah pintu kayu tua yang terletak di ujung koridor. Suara itu terdengar seperti bisikan, mencampurkan suara tangisan dan panggilan yang samar-samar. Randi merasa merinding, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan pelan, ia mendekati pintu itu dan menyentuh gagang pintunya. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini semua hanya suara angin atau imajinasinya yang berlebihan. Tanpa ragu, ia menarik pintu tersebut. Pintu itu terbuka dengan gemuruh yang menggerikan, memperlihatkan sebuah kamar yang gelap dan berantakan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kayu tua, dan di atasnya, obat-obatan dan lilin yang sudah layu. Namun, suara itu semakin jelas suara panggilan yang meminta tolong. "Siapa di sana?" tanya Randi, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara itu semakin keras dan jelas. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah masuk, menyalakan senternya, dan mencoba mencari sumber suara itu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah bayangan samar. Hatinya berdegup kencang. Bayangan itu tampak seperti sosok seorang wanita dengan rambut panjang dan gaun putih, berdiri menghadap dinding. Randi merasakan napasnya tercekat. "Apa kamu butuh bantuan?" tanyanya lembut. Sosok itu berbalik perlahan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mata yang penuh rasa sakit. "Tolong," katanya, "aku terjebak di sini." Suara itu terdengar putus-putus dan penuh keputusasaan. Tanpa sadar, Randi melangkah lebih dekat. "Apa yang terjadi padamu?" tanyanya, meskipun ia tahu ini semua tidak mungkin nyata. Sosok wanita itu mulai menjelaskan bagaimana ia telah menjadi korban dari nasib buruk, terkurung di dalam rumah itu selama bertahun-tahun, tidak mampu meninggalkan tempat yang penuh dengan kenangan kelam. Seketika, dinding kamar itu bergetar, dan suara-suara lain mulai terdengar, suara jeritan, tangisan, dan bisikan-bisikan yang menakutkan. Randi merasa panik dan berusaha mundur. Namun, sosok wanita itu meraihnya dengan tangan dingin. "Tolong aku," dia memohon dengan suara lirih, dan Randi merasakan magnetisme yang tidak bisa dia tolak. "Bagaimana aku bisa membantumu?" Randi bertanya, saat suasana semakin menakutkan. Namun, sebelum sosok itu sempat menjawab, suara gaduh terdengar dari luar kamar. Pintu tiba-tiba tertutup dan Randi terperangkap. Suara wanita itu semakin menggema, menciptakan kebisingan yang semakin mencekam. Tiba-tiba, dengan secepat kilat, sosok itu menghilang, meninggalkan Randi sendirian dalam kegelapan. Randi merasa terjebak dalam labirin suara yang mengelilinginya. Ketakutan menyelimuti dirinya, dan ia berusaha membuka pintu itu. Namun, seberapa keras ia mencoba, pintu tetap terkunci rapat. Dalam keputusasaannya, Randi teringat akan benda-benda di sekitarnya dan mulai mencari-cari untuk menemukan cara keluar. Di tengah kegelapan, ia mengambil salah satu lilin dan menghidupkannya. Cahaya dari lilin itu membawa harapan baru, dan perlahan kamar tersebut mulai terang. Ketika cahaya lilin menerangi ruangan, Randi melihat bayangan sosok wanita itu sekali lagi. Tetapi kali ini ia tampak lebih tenang. "Kau telah mendengar ceritaku. Terima kasih," katanya dengan suara lembut, seolah merelakan. Dengan dukungan dari sosok wanita itu, Randi berhasil menemukan kunci tersembunyi di bawah meja tua. Dengan gemetar, ia membuka pintu dan melangkah keluar.
menjauh dari kamar yang penuh dengan kenangan kelam itu. Setelah meninggalkan rumah, Randi berjanji akan menceritakan kisah sosok wanita itu kepada penduduk desa agar mereka tidak melupakan kisahnya dan memberikan bunga di depan rumah itu sebagai penghormatan. Namun, setiap kali Randi melewati rumah tua itu, ia tidak pernah bisa melupakan suara memanggilnya dari dalam kegelapan. Karena di dalam kegelapan, suara itu masih ada, menantikan seorang pengunjung yang berani mendengarkan kisahnya sekali lagi. Yo.